إلى رشدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته ثم إلى أرواح من أولياء والشهداء وسلم عامة الراشدين ثم إلى أرواح من شيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤمنين من المسلمين والمسلمات وإلى أرواح خصوصا السيدي محمد بن عبد الكريم القدي الحسني السماني المدني برحمتك يا أرحم الراحمين أن الله يغفر له ويرحمه ويولد درجة بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلامين بالدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan daripada manakibnya aulianya Allah pada hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada kedua orang tua kita, pada keluarga kita, pada jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ketulah ila yaumil qiyamah. Sebagaimana yang ulun muliakan para pencinta majelis taklim Mukasafatul Qulub yang insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis disebutkan, inda zikri auliyai tanzilu rahmah. Jadi ketika dibacakan manakib atau ceritanya aulia atau kekasihnya Allah, maka di situ diturunkan beberapa rahmat, baik biasa nang tukang baca maupun nang tukang dengarkan, insyaallah akan mendapatkan hal yang demikian. Bab tidak lain dan tidak bukan kalau kita cuma mengandalkan daripada amal ibadah kita di dalam melaksanakan suatu keparduan, suatu kewajiban, maka belum tentu hal demikian dapat menyelamatkan dengan diri kita. Siapa tahu begitu kita melaksanakan sembahyang, ternyata sembahyang kita ini rusak, entah daripada segi rukunnya kah, entah daripada hati kita kah, sehingga apa yang kita gawe kada menilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Tetapi dikala kita mengharapkan rahmatnya Allah, maka walau sebanyak apapun dosa seseorang, sepenuh langit dan bumi banyaknya dosa, tetapi yang mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala, otomatis orang tersebut pasti masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini nang kita harapkan. Jadi sebagaimana diceritakan bahwasanya Syekh Muhammad Saman ini mulai daripada kecil beliau tabiatnya. Nah, jadi kita kalau kawan sidin
tidak lain dan tidak bukan adalah orangnya selalu kasih sayang kepada orang yang talabul ilmi, artinya orang yang menuntut ilmu. Paling ketujuh benar sudah. Orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang alim-alim, orang-orang yang saleh-saleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Nah, jadi nang dikatakan sini orang nang saleh, nang fakir miskin. Jangan mengawani kawan orang nang kada dapat alim. Apalagi musim nang ini nampak zaman latok-latok kejar. Nah, ini ada dari manfaatnya. Iyalah. Makanya bila mengiau kawanan kada usah ngalih. Kada usah mengiau ke rumahnya, latok-latok di luar panggil datangan tuh kawanannya. Nanti di dalam rumah gin keluaran juga. Aneh. Artinya nang kaya kode yang aja lah. Malah latok kaya juga. Nah, tuh Bang. Padahal itu apa manfaatnya ibaratnya kada sekedar beramian aja. Apakah hebatnya nang latok-latok nanti udah tahu juga. Tadi. Jadi orangnya ketujuh dengan orang nang fakir, orang nang miskin. Mulai halus idin. Beda dengan diri kita. Kalau diri kita ini terkadang kita mencari manfaat daripada apa yang kita awani. Mungkin kira kada ada manfaatnya di kawani ini, kadang beri hasil seakan mengawani kita. Setidaknya tanyaman pada kita. Paling kita nampak kawan kita minta bantuan. Nah, ini ban kita. Amun kita kira mengawani orang yang fakir, orang yang miskin, paling di dalam hati kita khawatir nampak. Jangan-jangan kita ujungnya diutanginya. Datang ke rumah baby minta, nih pikiran kita, hati kita. Beda dengan aulianya Allah Ta'ala. Aulianya Allah Ta'ala ketika mengawani dan orang-orang yang fakir dan miskin adalah tidak lain adalah supaya bertambah rasa syukur di dalam hidup itu tadi. Kadang mati ke atas, bila mati ke atas itu ada sudahannya. Nang ada kena timbul di dalam hati kita lalu hendak mahiri, bahkan bisa timbul hendak mendengki dengan orang lain. Minang dikhawatirkan minang. Dan beliau ini orangnya sangat memuliakan dengan ibu bapaknya, dimuliakan benar. Ingat sukses keadaannya seseorang, kaya apapun seseorang tersebut, kalau di dalam hidupnya menyakiti dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, jangan harap mendapatkan suatu ketenangan dalam hidupnya. Apalagi hendak mendapatkan kesuksesan. Jangankan sukses di akhirat, di dunia pun ngalih orang itu. Kenapa? Ujar Rasulullah bila sudah memperingatkan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridanya Allah itu terletak dengan rida kedua orang tua kita, murkanya Allah itu terletak dengan murkanya orang tua kita. Maka daripada itu, bila hendak kita bahagia, senangi dulu hati witan kita. Kayak apa caranya? Dan perlu diingat bagi kita yang sudah berkeluarga, jangan dikira tadi kuitan itu cuma melahirkan kita aja, kada. Orang tua kita napa termasuk adalah mertua kita, itu kuitan kita. Jangan mengambil anaknya aja nyaman-nyaman. Kuitan ini kan didirani. Ya halah nek salah. Makanya kita takuni jalan buan bunda-bunda yang ada di sini nah. Takuni apa nang sakitnya di hati, nang lebih sakit daripada ketika melahirkan anaknya. Waktu melahirkan tuh apa sakitnya? Ketika seorang anak menggores hati kuitannya dengan cara entah mahardik, dengan menolak apa yang dimintanya, itu lebih sakit daripada ketika ia melahirkan kita waktu kita ada keluarkan ke dunia. Takun aja belum sidin dengar percaya. Bujur kada bu? Oh bunda. Hah? Ini tadi takun aja biar lebih sakit tuh tadi tuh. Makanya jangan anak pindah wani-wani dan kuitan. Nah, sebab segala sesuatunya kalau sudah kuitan kita yang sakit di hatinya, yang nang tinggi kedudukan tadi, banyak baisi harta, bisnis tadi sukses, bisa jadi kalau kuitan kita sakit hati ini bisa jadi dengan mudah Allah menghilangkan hal demikian tadi. Andai sekiranya orang itu tetap sukses saja, ingatlah apa yang diperolehnya, apa yang didapatnya
itu bisa menjadi malapetaka bagi dirinya kena. Bisa jadi ketika ia meninggal dunia, jangankan dirinya nang dirawat oleh anaknya, nang dikhawatirkan ditangisi orang anaknya, malah nang dikhawatirkan apa? Memperabutkan dengan apa? Nang ditinggal oleh dirinya tadi. Ini nang kita takut-takut benar tak? Nah, makanya para aulianya Allah Ta'ala tu lihat lawan orang Tuhan ini luar biasa. Lihat tiga apa? Bergur sekumpul. Sedikit pun sidin ketika kuitan sidin garing hampir kada mau meninggalkan. Ada kita ni kada tahu je kuitan garing kada peduli. Pokoknya gawian bang utamanya tadi. Bang meninggal. Akhirnya nampak kada ada lagi penyesalan kaya apapun kada bakalan lagi bawa. Nah ini. Jadi bila kita memperbuat demikian tuh banyak kiai bertobat ya Allah meminta ampun. Minta ampun kita. Baik dan Allah Ta'ala maupun mendoakan dengan orang tua kita yang sudah kita sakiti hati mereka, dan mudahan diampuni dan mudahan diridai oleh Allah Ta'ala. Ini yang utama bujur-bujur. Kemudian Syekh Muhammad Saman ini selain sidin sangat memuliakan dengan orang tua sidin, kemudian apalagi berbagai amalan pun digawi sidin, baik amalan sunat apalagi nang wajib. Apalagi nang wajib. Dan sidin sangat menekankan nih, napa? Memandangkan jangan sampai dalam kata istilah kata tu napa? Meninggalkan yang diperlukan oleh Allah Ta'ala, di antaranya sembahyang. Munyakawa sembahyang nang 5 waktu ni berjamaah ya sidin. Kenapa demikian? Sebab ketika seseorang mengerjakan sembahyang 5 waktu ini dengan secara berjamaah, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lihat kehidupannya. Orang yang taat kepada Allah, tanda orang taat kepada Allah Ta'ala berparak. Tanda orang wani dan Allah Ta'ala berjauh. Tu nang pas. Tapi bila lawan manusia, tanda orang kada wani dengan orang tu tadi berjauh. Tanda orang wani berparak. Jadi kada sama kedudukan daripada khalik dengan makhluk ni kada sama. Ketika ia takut dengan nang menciptakan dirinya, makanya berparaknya nya merasa takutan. Bila nya merasa wani berjauhnya, artinya nampak kada mempedulikan, kada taatnya. Orang yang mengerjakan daripada sembahyang 5 waktu nambah jamaah itu, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallas salawati khamsa ma'a jama'ati falau khamsatu asya'a, barang siapa yang mengerjakan sembahyang berjamaah, nah menggawi sembahyang berjamaah, maka nanti akan diberikan 5 keistimewaan dari orang tersebut. 5 ada banyak 5 aja sidin. Nah pada 5 tu, yang pertama al-awalu la yusibu faqrun fid dunya. Allah tidak akan menimpakan kefakiran pada diri seseorang itu di dunianya. Dihindarkan kita daripada kefakiran. Kita banyak takutan fakir di dunia ini masalah harta, tapi kita akan memikirkan fakir masalah daripada amal ibadah kita. Kalau padahal fakir harta itu nyaman aja, tapi kalau kita fakir dengan amal, nah ini cagar binasa kita. Ketika kita dihadapkan bertemu dengan Allah Ta'ala, ketika masuk ke dalam lubang kubur, nanti dihadapkan di akhirat dengan Allah Ta'ala, ternyata kita fakir dengan amal, betapa sedih dan menyesal hinanya kita di hadapannya Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita ada bisi harta, menghadap dan Allah Ta'ala banyak amal, itu lebih baik lagi. Kenapa? Ada permasalahan bagi kita ini. Jadi kita nang dikhawatirkan itu fakir, yang sampai kita fakir dengan amal ibadah. Kemudian yang kedua ya Rasulullah, yarfa'ullahu ta'ala anhu ajabal kabri. Kalau seseorang itu hendak dihindarkan daripada azab kubur, ketika ia meninggal dunia kena terhindar azab kubur, gawi sembahyang berjemaah ni ya Rasulullah. Kenapa? Sebab Allah akan mengangkat seseorang tersebut daripada azab kubur dikala ia meninggal dunia. Kada ada kalau waninya nak diazab kubur Allah.
ada lawannya lah. Oleh-oleh gini aja kan suara lagi. Nah, apa ya? Nah, kunci ini sudah cara Rasulullah. Nah, amun hendak lagi jinya dia hadis lain itu apa? Amalkan surah Al-Mulk. Tolak Al-Mulk lah. Tabarak lagi tiap malam. Cuma jangan mengamalkan itu aja, sembahyang kada habis mentul pulang tak. Artinya sembahyang digawi juga, amalan bacaan tadi baca tiap malam. Amun rasa takutan non jam kubur. Nah, kemudian nang ketiga aja Rasulullah pulang apa lagi? Yu'ta kitabahu biyamini. Nanti di akhirat dikala kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, di sana kada ada lagi memandang kedudukan kita, memandang rupa kita, kada ada lagi nang dipandang, ada dilihat kena berupa daripada catatan amal kita. Maka kita nantinya akan masing-masing diserahkan dengan catatan amal-amal kehidupan kita. Seseorang nang manggawi di dunianya senantiasa mengerjakan sembahyang secara berjamaah, ujar Rasulullah napa dia akan diberikan nanti catatan amalnya melewati daripada tangan kanannya. Selamat orang tuh kena mencatatnya. Kalau begini pindah nak menyurung, kadang hendak aku jah kiri, hendak ke belakang aja. Nang kadang kawan nya bergerak sarungan. Nah, bergerak sarungan kada bisa. Urang marima tuh kan kena keadaannya kada baik, membelakangi baiklah. Nang kada baik tuh tandanya kan sudah kurang bagus sudah. Bila sampai tangan kirinya yang menerima, berarti orang tersebut akan mendapatkan suatu kebinasaan dan kecelakaan di sisi-sisinya Allah Ta'ala. Ini yang kita takutkan. Kemudian nang berikutnya adalah yang keempat, yamuru ala sirati qalbar fil khatibi. Ujar Rasulullah, napa kita sering mendengar kisah orang-orang tua kita nangaran jembatan sirat tu jan apa halus nang kaya rambut, bahkan di balah 7. Nah, di bawahnya neraka di sebarangnya surga. Kita menyebarang ke sana. Bila salah jejak juga langsung tergugur tersumbalit ke bawah sana. Tapi jar Rasulullah apa? Bagi orang-orang yang manggawi sembahyang berjamaah, yamuru ala siratil qalbaril khatibi, dia akan nanti melewati jembatan sirat yang sangat ditakutkan. Dia akan melewati dengan seperti kilat menyambar sampai langsung. Hanya kena ada orang yang bertingkau, ada kena berjalan, ada nang buka, ada nang tarabang. Nah, ini bang ina nasibnya tergantung masing-masing. Kalau eko baingkot kena hambin dua kawan umpamanya takutan banyak mingkot ikuti, kada ada urusan ente. Masing-masing sudah bawaannya tergantung dengan amaliyahnya itu bang sudah nek. Kalau kena kau ikutan kayak kita di dunia ikuti tangan gue aja supaya nyaman, gugur sesamaan juga gugur kada kawan nek. Nah, tergantung dengan amal kita yang menentukan. Dan yang kelima, ujar Rasulullah, Hilullahu ta'ala al-jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Nah, kemudian ya Rasulullah, seorang nantinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan tanpa dihisab, dengan tanpa diajab oleh Allah Ta'ala. Nah ini yang kita cari, ini Nabi hisab nih. Artinya apa? Kada dicari dulu masalah-masalah kita nih, kada langsung aja masuk. Mbas melihat muka, oh si bulannya, masuk aja langsung. Nang ngalih itu kan ini bulan sini deh kamu. Dia periksa dulu, mana KTP periksa, mana surat menyurat dulu. Nah ini ngalih ini. Nanti periksa ini ngalih benar. Amunnya kada nak itu kan nyaman, kada berproses langsung masuk aja. Nih ini kita cari ini. Nah kayak apa tadi? Ya gawi sembahyang berjamaah. Dan sembahyang berjamaah itu kalau kita berkemampuan silahkan datang ke masjid. Kada ke masjid ada langgar, silahkan datang langgar. Kada kau langgar musala, kada kau musala sembahyang di rumah berjamaah. Kada kau dan lain lawan bini. Nang syaratnya asal jangan bini kita jadi imam gitu, jadi makmum. Nah ini orang paling. Kenapa jadi gitu jar?
bini ulun je pesantren masalahnya. Nang laki kan bisa mengaji, jadi kan jajan nang laki tapaseh bacaan luput bertahan teman. Jadi kayak apapun gak ada kedudukan pembinian tetap di belakang. Nama jadi imam adalah kita. Nah jadi itu peringatan daripada Rasulullah, dan Syekh Muhammad Saman pun menganjurkan yang kita melakukan hal demikian supaya kita mendapatkan suatu keberkahan nantinya di dalam kehidupan kita. Kemudian di antara daripada karamahnya Syekh Muhammad Saman ini, bahwasanya diceritakan bahwasanya daripada dihabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi zuhud yang bernama Maulana Asyikh Idris At-Taqali, ketika jasidin aku hendak berlayar ke negeri Swiss. Tujuanku jasini hendak pergi haji ke Baitullah, ke Baitul Haram, dan ziarah ke kuburnya Rasulullah SAW melalui daripada laut. Cuma jasini tiba-tiba kapal nang kunaiki itu jasini terdampar di atas daripada karang, hampir pecah. Maka ketika aku melihat dengan keadaan kapalku tadi jasini, lalu aku berteriak 3 kali mengucapkan ya Saman, ya Saman, ya Saman. Maka dengan berkat Tuhan Syekh Muhammad Saman, turunlah kapalku tadi daripada atas karang itu. Padahal jasin ketika itu aku kada ada melihat seikung pun, kada melihat orang lain. Maka aku pun jasin mengucapkan kalimat alhamdulillah dan meneruskan daripada perjalananku hingga aku datang ke negeri Madinatul Rasul. Bayi jasin aku datang ke sana, aku jasin duduk di langgar Tuhan Syekh Muhammad Saman beberapa lama. Kemudian Yasidin ketika Yasin aku hendak ke Mekah musyarafah, aku menghadap dengan Tuan Syekh Muhammad Saman. Napa bocap Yasidin? Aku Yasin menghabarkan Yasidin. Yasidin, wahai tuanku, di dalam negeri itu ada seorang raja yang sangat zalim orangnya. Selain jalim, orang tu tadi si raja tadi suka jasini memaksa mengambil daripada harta orang apa juga daripada kira-kira nang bacaan. Bila mana jasini aku membacaan itu raja tu kada beliur, kada mau ambil lagi. Nawan ampun nih. Ujar saya mau Saman apa? Sebutlah olehmu namaku 3 kali. Sebut sidin 3 kali jasidin. Lalu mau ulangnya lagi aku jasidin meminta nih 2 sidin dipadai saya Muhammad Saman pernah apa jasidin sambat jasidin ngaranku 3 kali. Nah ya Saman, ya Saman, ya Saman menyeone. Lalu ketika aku mau ulangi sabar itu berucaplah jasidin saya Muhammad Saman tadi. Jasidin memandangkan oleh tahu sidin dan khatar daripada hatiku, bersujud mencium daripada telapak kakinya Syekh Muhammad Saman. Hanyalah aku apa jasiden jujur menyadari dan hal demikian tadi, bahwasanya aku percaya Syekh Muhammad Saman itu adalah seorang walinya Allah. Cuma dipadakan bila kita hendak mendapatkan hal demikian itu, hendaklah kita jadi kita mengetahui daripada syarat-syaratnya. Bila kita hendak mendapatkan daripada suatu karamahnya daripada awliya Allah tersebut. Nomor pertama apa? Hati kita ini jasinin harus yakin bahwasanya orang itu benar-benar walinya Allah. Sekali-kali tidak ada syak padanya, artinya kada ada ragu. Nah itu yang utama. Nang kedua, janganlah kita mungkir kita tadi kepada auliyanya Allah itu tadi. Jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, janganlah kita mungkir iktikad kita kepadanya. Maka jikalau 2 syarat ini tadi jasidin tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamah daripadanya, sekalipun berkhidmat kepadanya tidak 100 tahun kada bakalan kita memperolehnya. Nah
Jadi bila kita mendapatkan demikian tadi, kita pasang keyakinan kita bahwa saya ini memang daripada aulianya Allah Ta'ala. Mungkin ini jangan dapat sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaat dan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.